Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali bersama saya Ogans di Alur Cerita Film. Dan di video kali ini kita akan bahas sebuah film bergenre komedi horor berjudul The Voice tahun 2014. Film ini berkisah tentang seorang pria yang mengalami delusi alias gangguan jiwa yang selalu mendapatkan bisikan-bisikan jahat yang membuatnya selalu melakukan pembunuhan dengan sangat keji. Ya udah guys, tanpa banyak kata pembuka, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jerry. Dia bekerja di sebuah pabrik produksi bak mandi, bagian pengepakan dan pengiriman. Semua teman-temannya memuji Jerry adalah sosok pekerja keras, bahkan atasannya sendiri menyuruhnya datang menghadiri sebuah rapat guna membahas pesta untuk merayakan hari jadi pabriknya. Keesokannya di acara tersebut, Jerry rupanya mulai terpesona pada seorang akuntan pabrik bernama Fiona. Bahkan sampai di acara pesta itu, tampak si Jerry bengong dan kagum akan kecantikan dan goyangan maut si Fiona yang membuat hatinya berbunga-bunga. Selesai pesta itu, Jerry langsung pulang ke rumahnya dengan hati penuh gembira. Di rumah yang merupakan bekas gudang itu, dia tinggal bersama dua hewan peliharaannya, yaitu seekor kucing dan seekor anjing. Nah, disinilah mulai dimunculkan keunikan film ini guys, di mana Jerry ternyata bisa berbicara dengan kedua hewan peliharaannya itu. This is a real good time for a walk, Jerry. Did you fuck the bitch? In her eyes, you're a ridiculous peasant. Fakta lainnya yang terungkap adalah Jerry juga ternyata adalah seorang pengidap gangguan mental yang bisa kita sebut sebagai delusi, yaitu sebuah keyakinan dan kenyataan tentang semua yang diyakini terus-menerus walaupun bukti atau kesepakatan berlawanan dengannya. Kondisi inilah yang mengharuskan Jerry selalu berkonsultasi pada ahli gangguan mental bernama Dr. Warren untuk mengobatinya dan memberikan terapi agar kondisinya bisa jauh lebih baik. Lalu pertanyaannya, mengapa Jerry bisa sampai mengalami gangguan seperti ini? Nanti ya guys, kita akan sama-sama ketahui apa penyebabnya. Keesokannya Jerry memberanikan diri menemui Fiona di bagian akuntan dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Awalnya Fiona sempat menolak karena dia sudah lebih dulu punya acara dengan teman sekantornya yang bernama Lisa dan Ellison. Tapi karena si Lisa sepertinya menyukai Jerry, dia dengan polosnya mengajak Jerry untuk ikut gabung bersama mereka. Malam harinya mereka pun makan malam bersama sambil berbincang-bincang. Sampai pada akhirnya tiba waktu mereka untuk pulang. Lisa pun menyuruh Jerry untuk mengantar Fiona pulang ke rumahnya. Meski awalnya Fiona menolak pulang bersama Jerry, namun karena dia tipe orang yang gak tegaan, akhirnya dia pun mengiyakan tawaran untuk pulang bersama Jerry. Di dalam perjalanan pulang itu, Jerry pun mengajak Fiona makan malam berdua. Ya, semacam kencan lagi di sebuah rumah makan Cina pada hari Jumat malam nanti. Dan Fiona pun mengiyakan ajakan Jerry tersebut. Singkat cerita, di hari Jumat malamnya Jerry pun pergi ke rumah makan Cina tempat mereka janjian. Dan di sana dia pun menunggu cukup lama kedatangan Fiona. Akan tetapi si Fiona yang ditunggu-tunggu malah sedang asik karaokean bersama kedua sahabatnya, yakni Lisa dan Ellison. Setelah berjam-jam menunggu Fiona yang tak kunjung datang, Jerry pun akhirnya memutuskan pulang karena berhubung juga rumah makan itu akan tutup. Kondisi ini pun membuat Jerry begitu kecewa karena menunggu adalah hal yang paling menjengkelkan bagi setiap orang, apalagi orang yang ditunggu itu tidak datang. Berselang beberapa saat kemudian ketika dalam perjalanan pulang, Jerry malah tak sengaja melihat Fiona berdiri di pinggir jalan sedang menunggu taksi untuk pulang. Karena mobil yang dia pakai tiba-tiba mogok. Jerry pun langsung memberi tumpangan buat Fiona yang sudah setengah basah diguyur hujan. Fiona yang merasa bersalah karena nggak bisa menghadiri kencan bersama Jerry, lantas mengajak Jerry makan malam ke warung lele langganannya. Di perjalanan mereka pun ngobrol begitu asik sambil bersenda gurau. Hingga tiba-tiba Jerry yang hilang kendali tak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas di jalan tersebut. Jerry, kill me. Insiden itu pun menyebabkan rusa tersebut sekarat dan lantas berkata pada Jerry kalau dirinya ingin mati saja karena dia tak kuat menahan kesakitan. Mendengar itu, Jerry yang kasihan sama si rusa langsung mengambil pisaunya dan menyembelih rusa itu di depan mata Fiona. Fiona yang melihat kejadian itu pun langsung lari ketakutan ke tengah hutan sambil dikejar oleh Jerry. Jerry yang awalnya nggak ada niat buat melukai Fiona, tiba-tiba malah tersandung dan tak sengaja jatuh menimpa Fiona
yang membuat Fiona tertusuk oleh pisau yang ada di tangan Jerry. Melihat apa yang sedang terjadi, saya pikir Jerry bakal kasihan dan akan membawa Fiona ke rumah sakit. Tapi si Jerry justru kembali menikam tubuh Fiona berkali-kali hingga akhirnya si Fiona pun tewas. I'm sorry. I'm sorry. Setelah menghabisi Fiona, Jerry pun pulang ke rumahnya dengan penuh penyesalan. Anjing peliharaannya lalu meminta agar Jerry sebaiknya mengakui semua perbuatannya pada polisi. Tapi di satu sisi, si kucingnya malah menyuruh Jerry agar tidak mengakuinya. Karena kalau dia sampai di penjara, Jerry akan disodomi dan disiksa di dalam penjara. Lebih parahnya lagi, dia akan dihukum penjara selama 15 tahun lamanya. Oleh karena itu, si kucing pun menyuruh agar Jerry berbuat sesuatu untuk menghilangkan jejak Fiona agar tidak ketahuan oleh polisi. Sampai di sini guys, dapat kita simpulkan bahwasanya si Jerry ini selalu mendapatkan bisikan-bisikan, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baiknya dari si anjingnya, dan yang buruknya dan menyesatkan selalu datang dari si kucing. Esokan paginya Jerry membeli beberapa Tupperware dan kemudian pergi lagi ke tempat di mana dia menghabisi Fiona tadi. Di tempat itu Jerry bukannya mengubur mayat Fiona, dia malah membawanya pulang ke rumahnya dan selanjutnya memotongnya hingga mengemasnya ke dalam Tupperware tadi. Sedangkan kepalanya dia simpan di dalam kulkas. Di sini Jerry sempat frustasi karena orang yang dia cintai sudah dia habisi, sehingga dia pun mengambil obatnya untuk menenangkan diri. Tapi si kucing si tukang menyesatkan ini lagi-lagi melarangnya, sebab kalau dia minum obatnya, maka Jerry akan masuk ke dunia normal, yang tentunya dia tak akan lagi bisa berbicara dengan kedua hewan peliharaannya itu. Namun ketika Jerry membuka kulkas, anehnya tiba-tiba kepala Fiona memarahinya. Take them! Jerry pun langsung meminum obatnya dan seketika itu pandangannya langsung berubah menjadi orang normal pada umumnya. Lalu di sini terungkap lagi fakta ternyata Jerry sudah mengidap penyakit delusi itu sejak masih kecil, yang diakibatkan tekanan dan siksaan dari ayah kandungnya sendiri. Bahkan yang lebih mirisnya, ayahnya dulu berharap Jerry tidak pernah terlahir di dunia ini, dikarenakan tingkah laku Jerry yang tidak biasa seperti anak pada umumnya. Sebelumnya saat Jerry berkonsultasi sama Dr. Warren, dia memberitahu kalau dirinya hampir tak pernah meminum obatnya itu lagi. Alasannya adalah kalau dia meminum obatnya itu, dia tak bisa lagi berbicara dengan kedua hewan peliharaannya. Tak hanya itu, inspirasi serta imajinasinya juga tak bisa keluar. Yang padahal kesemua suara itu hanyalah halusinasi Jerry seperti saat ngobrol bersama dua hewan peliharaannya. Kondisi ini pun membuat Jerry semakin frustasi sampai pada akhirnya dia pun membuang semua obatnya ke wastafel. Keesokan paginya saat Jerry terbangun dari tidurnya, tampak suasana rumah pun sudah berubah, yang tadinya bau dan kumuh, sekarang telah menjadi normal kembali. Namun itu semua menurut pandangan Jerry ya guys. Bahwasanya si Jerry ini nggak mau minum obatnya hanya karena dia nggak mau berlarut dalam kesepian dan kehampaan hatinya. Lalu ketika sedang sarapan, Jerry pun ngobrol bareng kepala si Fiona. Dan di situ Fiona menyuruh Jerry agar Jerry mencarikan teman untuknya, yakni si Lisa, teman sekantornya, karena dia sangat kesepian di dalam kulkas hanya sendirian. Mendengar itu Jerry sempat menolak karena dia tentunya harus membunuh lagi. Namun karena dirayu dan digombalin sama kepala si Fiona, akhirnya Jerry pun mengiyakan keinginannya. Singkat cerita, Jerry pun menemui dan mengajak Lisa untuk pergi minum-minum di sebuah bar, dan Lisa pun menyetujuinya. Usai dari bar itu, mereka kemudian berencana pergi ke rumah Lisa. Tapi Jerry merubah rencana dengan mengajak Lisa ke bekas rumahnya di tengah hutan, dengan niat akan menghabisi Lisa di sana. Namun ketika telah berada di rumah itu, tiba-tiba Jerry malah mengingat masa lalunya yang kelam. Terungkap di sini bahwa sewaktu Jerry masih kecil, ternyata ibunya sedang dalam pengejaran polisi karena sang ibu memiliki gangguan jiwa dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Kondisi yang dialami ibunya ini sama persis dengan apa yang dialami Jerry. Sepertinya ini adalah penyakit turunan dari sang ibu. Namun ketika akan dibawa pihak berwajib, ibunya justru memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan lebih parahnya lagi, sang ibu malah menyuruh Jerry membunuhnya agar mengakhiri penderitaannya. Setelah Jerry selesai melakukannya, barulah kemudian pihak kepolisian datang dan sangat terkejut melihat apa yang sedang terjadi. Lisa yang melihat Jerry begitu sedih lantas mencoba menghiburnya dengan memberikan lahan basahnya secara sukarela buat Jerry. Jerry yang mendapatkan kenikmatan yang hakiki tersebut akhirnya nggak jadi membunuh Lisa.
Keesokan paginya saat di kantor, Lisa yang merasa belum puas lantas mengajak Jerry melakukannya lagi di ruang fotokopi. Tapi baru saja pemanasan, tiba-tiba Ellison datang mengganggu mereka. Lalu untuk menutupi rasa malunya, Lisa pun menanyakan di mana alamat rumah Jerry pada Ellison, karena dia berniat ingin memberikan kejutan buat Jerry. Malam harinya Lisa pun mendatangi rumah Jerry untuk memberikan sebuah bingkisan. Namun Jerry melarang Lisa masuk ke dalam rumahnya dengan alasan jika pintu rumahnya nggak bisa dibuka. Are you locked out? It's okay. And how are you? Jerry yang panik karena nggak mau Lisa melihat isi rumahnya yang bau dan kumuh, penuh dengan aroma bangkai, lantas memanjat dengan alasan akan masuk dari pintu atap. Namun Lisa yang dasarnya sudah kebelet dan niatnya pengen membuka lahan basah lagi dengan Jerry, langsung mencoba membuka pintu itu menggunakan jepit rambutnya. Lisa pun berhasil membuka pintu dan langsung masuk ke rumah Jerry. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat isi rumah itu yang sangat berantakan, bau, dan banyak kotoran hewan, serta dipenuhi potongan daging di mana-mana. Yang membuat Lisa lebih kaget lagi adalah saat melihat ada kepala Fiona yang ditutupi jaket di atas meja. Lisa yang mulai takut dan sudah nggak kuat lagi dengan bau yang begitu menyengat di dalam rumah itu, lantas ingin pulang, tapi Jerry tiba-tiba muncul dan mencegahnya. Jerry tentu saja nggak mau Lisa akan melaporkan semua perbuatannya itu ke polisi. Mereka pun sempat cekcok dan saling kejar-kejaran hingga akhirnya dan lagi-lagi dikarenakan merasa kasihan dan tak mau melihat Lisa menderita, Jerry akhirnya melakukan kejahatannya seperti yang pernah dilakukannya terhadap Fiona. Beberapa hari kemudian, dua pria tak dikenal menemui Ellison dan menanyakan di mana keadaan Lisa dan Fiona, mengingat dua wanita tersebut tak pernah masuk kerja. Kedua pria itu kemudian melihat sebuah artikel yang berisikan sebuah informasi tentang masa lalu dan sejarah kelam Jerry yang telah membunuh ibunya sendiri. Ellison pun lantas memberikan alamat rumah Jerry dan memberitahu kalau Lisa terakhir kali sedang mengunjungi rumah Jerry. Ellison yang merasa khawatir dan tak ingin terjadi apa-apa dengan kedua teman dekatnya itu lantas mendatangi rumah Jerry. Namun naasnya Ellison malah bernasib sama seperti Fiona dan Lisa. Setelah itu Jerry yang sudah muak dengan semua ini akhirnya menemui dokter psikiaternya dan mengakui semua perbuatan kejinya kalau dia sudah membunuh 3 orang selama ini. Dokter Warren yang kaget mendengar semua pengakuan Jerry itu sempat akan menelpon polisi, namun Jerry berhasil mencegahnya. Jerry kemudian membawa Dokter Warren ke sebuah hutan dan berniat akan membunuhnya di sana. Tapi karena ketenangan hati, dedikasi, dan ketabahan Dokter Warren dalam menghadapi kelakuan Jerry, akhirnya Jerry pun mengurungkan niat kejinya itu. Sementara itu kedua pria tadi mendatangi dan mengecek rumah Jerry, karena sempat curiga ada mobil Fiona dan Lisa di belakang rumah tersebut. Salah seorang dari mereka pun mengecek ke dalam rumahnya dan betapa terkejutnya dia setelah melihat banyak potongan daging dan bau busuk di dalam rumah Jerry, sehingga mereka pun langsung menelpon polisi. Tak lama setelah itu Jerry pun membawa Dokter Warren ke rumahnya dan betapa kagetnya Dokter Warren melihat kondisi rumah sangat berantakan yang banyak bercak darah serta kotoran hewan di mana-mana. Tak cuma itu, Jerry yang sudah semakin tak terkendali malah menyuruh psikiaternya itu mengobrol dengan kepala Fiona. Namun tak lama kemudian tiba-tiba sekumpulan polisi datang langsung menggerebek rumah Jerry. Jerry yang mengetahui itu langsung bergegas kabur melalui saluran pipa yang ada di bawah rumah. Dan dia tak sengaja menginjak saluran pipa gas hingga patah yang mengakibatkan kebocoran gas. Polisi pun menemukan Dokter Warren di sana dan berhasil mengeluarkannya dari rumah yang sudah dipenuhi gas tersebut dan akan segera membawanya ke rumah sakit. Hebatnya Dokter Warren meskipun sempat akan dibunuh oleh Jerry, tapi dia sempat-sempatnya bilang kepada polisi agar jangan melukai Jerry. Sementara itu polisi yang sedang mencari keberadaan si Jerry di dalam tiba-tiba melihat sumber kebocoran gas dan akhirnya tiba-tiba dan di bagian akhir film ini diperlihatkan Jerry yang masih terjebak di bawah mendengarkan kucingnya yang menyuruhnya agar dia segera lari untuk menyelamatkan diri. Tapi di sisi lain anjingnya justru menyarankan Jerry agar dia pasrah aja. Menurutnya lebih baik dia mati saja karena kalau hidup pun juga Jerry tak berguna bagi orang lain, bahkan buat dirinya sendiri. Jerry pun akhirnya menuruti kata anjingnya, dia pun tewas dan mengakhiri semua penderitaannya selama ini.
Kini Jerry terlihat sudah berkumpul di alam baka bersama wanita-wanita yang telah dia bunuh sebelumnya, serta bersama kedua orang tuanya. Cerita pun selesai. Oke guys, kira-kira apa pesan yang bisa diambil dari film ini? Tulis di komentar ya. Ya udah, sekian dulu video kali ini. Saya Ogan selalu mendoakan teman-teman semua semoga tetap sehat dan selalu ada waktu buat dengerin alur cerita film selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.